warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk melanjutkan mata kuliah ekonomi kesehatan. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah mengenai model permintaan sederhana. Apa itu model permintaan sederhana? Mari kita lihat. Permintaan adalah sebuah konsep yang penting di dalam ekonomi dan juga di dalam ekonomi kesehatan. Jadi permintaan itu pada dasarnya adalah seberapa besar keinginan konsumen atas suatu barang atau jasa. Jadi permintaan itu merupakan hubungan antara jumlah barang yang konsumen ingin dan mampu beli pada berbagai harga. Jadi dilihat di sini bahwa bukan hanya ingin tapi juga mampu. Dan juga sebaliknya, bisa saja mampu, tapi kalau tidak ingin maka tidak terjadi juga permintaan. Kita bedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Permintaan muncul karena adanya keinginan dan kebutuhan. Sedangkan keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang objektif dan perlu dimiliki oleh semua orang. Objektif artinya bahwa ia tidak tergantung pada individu serta berlaku secara universal pada semua orang. Keinginan adalah kecenderungan tertentu yang dapat ditunjukkan pada hasrat atau pilihan atas sesuatu. Apakah dinyatakan dalam kata-kata atau lewat perilaku yang nonverbal. Contohnya bahwa ketika ada seseorang yang sakit dan memiliki kebutuhan untuk dirawat, maka itu adalah kebutuhan dan bersifat universal. Tapi ketika yang bersangkutan ingin dirawat di kelas VIP, maka itu keinginan, bukan kebutuhan. Sebab butuhnya adalah dirawat atau rawat inap. Sedangkan penentuan kelas itu adalah keinginan. Sama halnya dengan kebutuhan akan minum. Orang butuh minum, ya. Orang butuhnya minum, tapi bahwa minumnya orang bisa air putih, bisa teh, bisa kopi, atau bisa soda. Jadi beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian ini adalah determinan atas permintaan. Permintaan atau demand adalah function atau fungsi dari P, Y, PC, PS, dan T. Di mana F adalah notasi standar matematis untuk menyatakan fungsi, dari P adalah price untuk harga barang. Kemudian Y adalah pendapatan atau income dari seseorang. Kemudian PC adalah harga barang pelengkap atau price complementer, ya, complement jadi pelengkap. Atau juga ada price atas barang pengganti atau substitusi. Dan yang terakhir adalah taste atau cita rasa atau pilihan. Jadi demand adalah fungsi dari ini semua. Kemudian kalau kita lihat permintaan itu digambarkan dengan kurva. Contoh misalnya di sini ketika gaji dokter itu 15 juta, mungkin rumah sakit hanya merekrut satu orang. Tapi ketika gajinya 13 juta, maka
rumah sakit bisa merekrut 2 orang. Ketika gajinya 12 juta, maka rumah sakit permintaannya akan merekrut 3 orang. Jadi dengan demikian semakin harganya turun, maka permintaannya semakin meningkat, semakin tinggi, sebagaimana terlihat pada kurva permintaan ini. Kemudian di dalam kurva permintaan itu ada istilah yang digunakan yang disebut dengan pergerakan dan pergeseran. Pergerakan seperti dengan contoh tadi bahwa ketika gajinya 15 juta maka rumah sakit hanya merekrut 1 orang. Tapi ketika gajinya 12 juta maka rumah sakit bisa merekrut 3 orang. Seperti yang dicontohkan pada gambar A ini. Ya, itu artinya bahwa ada pergerakan dari demand. Selain pergerakan, demand juga bisa pergeseran. Misalnya ketika rumah sakit mendengar info bahwa tahun depan gaji dokternya akan meningkat, maka bisa dilihat di situ bahwa pada harga 15 juta atau pada ketentuan di mana gaji dokter itu 15 juta, rumah sakit memutuskan untuk merekrut 2 orang dokter. Ya, jadi bisa dilihat di situ pada angka 15 juta di kurva yang B, rumah sakit merekrut 2 orang. Dan begitu seterusnya. Jadi di sini terlihat bedanya antara pergerakan dan pergeseran. Kemudian kita juga kenal dengan istilah kurva independen atau kurva indifference atau indifferent curve. Kurva indifference adalah kurva kombinasi 2 barang ketika seseorang tidak mengalami perubahan utilitas karena kombinasi 2 barang tersebut. Dilihat di sini bahwa tingkat utilitasnya ketika membeli 5 barang A dan 2 barang B itu sama dengan ketika membeli unit X3 ya, dan juga 6 unit X. Lihat pada titik A dan titik B. Jadi sama di sini tingkat utilitasnya atau tingkat kepuasannya. Oke, misalnya bahwa rumah sakit memiliki anggaran 40 miliar. 40 miliar itu kalau barang Y, unit Y itu harga satuannya 2 juta, maka rumah sakit bisa memutuskan untuk membeli 20 unit Y. Sedangkan barang X harganya 4 juta, maka rumah sakit X menentukan hanya membeli 10 unit saja karena memang budgetnya hanya 40 miliar. Tapi ketika unit X ini berubah harganya dari 4 juta menjadi 2 juta, maka rumah sakit X bisa menggeser permintaan atas unit X menjadi 20 juga, sama dengan permintaan terhadap unit Y. Jadi sama-sama 20. Begitu. Kemudian ini adalah untuk diskusi kita ketika tarif kamar rumah sakit dari yang tadinya 500.000 turun menjadi 400.000 dan 200.000, maka jumlah kamar yang diminta meningkat, masing-masing meningkat 1.000. Maka pertanyaan diskusinya, kalau Anda menjadi direktur rumah sakit, pada tarif berapa kamar rumah sakit ini akan Anda jual? Jawaban diskusi nanti kita bisa lakukan pada saat video conference. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan hubungi lewat email ataupun lewat WhatsApp. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.